Assalamualaikum guys, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul pengelolaan merek. Sebelum kami memaparkan materi, yuk kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Kurnia Maulidia Jana dengan NPM 2105160260. Perkenalkan, nama saya Putri Permatasari Simulingga dengan NPM 2105160291. Sebelum itu, yuk kita mengetahui apa itu merek. Merek merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan karena merek akan memberikan identitas pada produk yang dijual perusahaan. Merek bukan hanya bagian dari produk saja, tetapi justru mereklah yang memberikan nilai positif bagi suatu produk. Jadi bagi perusahaan, merek bukan sekedar nama saja, tetapi merek adalah aset bagi perusahaan. Menurut Kotler, merek atau brand merupakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari kelompok penjual dan untuk membedakan dari pesaingnya. Terdapat 6 tingkat pengertian merek menurut Surat Schuman. Di antaranya yang pertama ada atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar konsumen dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang terdapat dalam suatu merek. Yang kedua, manfaat. Merek juga memiliki serangkaian manfaat. Produsen harus dapat menerjemahkan atribut menjadi manfaat, fungsional maupun manfaat emosional. Yang ketiga, nilai. Merek memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas, sehingga merek dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. Yang keempat, budaya. Merek juga mewakili budaya tertentu. Yang kelima, kepribadian. Merek juga memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi penggunanya. Dan yang terakhir, pemakai. Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Selanjutnya, manfaat merek. Bagi pembeli, manfaat merek adalah 1. Sesuatu kepada pembeli tentang mutu. Yang kedua, membantu perhatian pembeli terhadap produk-produk baru yang bermanfaat bagi mereka. Selanjutnya, bagi penjual, manfaat merek adalah yang pertama, memudahkan penjual mengolah pesanan dan menelusuri masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan atau ciri khas produk. Yang ketiga, memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia dan menguntungkan. Yang terakhir, membantu penjual melakukan segmentasi pasar. Bagi masyarakat, merek bermanfaat dalam hal yang pertama, pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisten. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi tentang produk dan di mana membelinya. Yang ketiga, meningkatkan inovasi-inovasi produk baru. Pengelolaan merek. Pengelolaan merek atau brand management adalah serangkaian strategi dan taktik yang dilakukan untuk menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan nilai dari sebuah merek di mata konsumen. Tujuannya adalah agar merek tersebut memiliki identitas yang kuat, dikenal luas, dan diingat secara positif oleh konsumen. Pengelolaan merek juga bertujuan untuk membangun loyalitas pelanggan, menciptakan persepsi yang konsisten, serta memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Merek bukan hanya sekedar nama atau simbol, tetapi juga merupakan representasi dari pengalaman, harapan, dan persepsi konsumen terhadap produk atau layanan tertentu. Elemen penting dalam pengelolaan merek. Pengelolaan merek terdiri dari beberapa elemen penting yang saling berkaitan. A. Identitas merek. Identitas merek mencakup elemen visual dan verbal yang membedakan merek dari pesaing. Ini termasuk nama merek, logo, slogan, dan desain kemasan. Identitas yang kuat dan konsisten membantu merek lebih mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. B. Posisi merek. Posisi merek adalah bagaimana merek dipersepsikan dalam benak konsumen dibandingkan dengan merek lain. Posisi ini dibentuk melalui pemahaman yang mendalam tentang target audiens dan manfaat unik yang ditawarkan oleh produk atau layanan. C. Nilai merek. Nilai merek mengacu pada kontribusi merek terhadap keputusan pemilihan konsumen. Merek dengan nilai yang tinggi cenderung memiliki loyalitas pelanggan yang lebih baik dan meminta harga premium. Nilai merek sering diukur melalui brand equity yang mencakup kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas. Komunikasi merek. Komunikasi merek melibatkan semua cara merek berinteraksi dengan konsumen, termasuk iklan, promosi, media sosial, dan konten pemasaran. Strategi komunikasi yang efektif penting untuk menyampaikan nilai dan keunggulan merek kepada audiens target. Strategi pengelolaan merek. Beberapa strategi pengelolaan merek yang umum digunakan. Pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses mengidentifikasi kelompok konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama. Dengan memahami segmen pasar, merek dapat menyesuaikan produk dan pesan pemasaran untuk mencapai audiens yang lebih tepat. Kedua, pengembangan produk. Pengembangan produk yang sejalan dengan citra merek sangat penting untuk menjaga konsistensi. Inovasi produk yang relevan dan berkualitas tinggi dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan membangun loyalitas. Yang ketiga, pengalaman merek. Pengalaman merek mencakup semua interaksi konsumen dengan merek, dari iklan hingga layanan pelanggan. Menciptakan pengalaman positif di setiap titik kontak dapat meningkatkan persepsi merek dan mendorong loyalitas.
Yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Riset pasar dan analisis kinerja merek secara rutin diperlukan untuk mengukur aktivitas strategi pengelolaan merek. Melalui monitoring, merek dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Langkah-langkah pengelolaan merek. Yang pertama, riset pasar dan konsumen. Sebelum merancang strategi merek, penting untuk memahami target audiens atau tren pasar. Riset ini membantu dalam menciptakan merek yang relevan dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, membangun identitas merek. Buatlah identitas merek yang mencerminkan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Ini harus mencakup logo, tagline, dan elemen visual lainnya yang mudah diingat. Yang ketiga, pengembangan produk. Produk atau layanan yang dihasilkan harus selaras dengan identitas merek. Kualitas produk adalah kunci utama dalam membangun citra merek yang positif. Yang keempat, komunikasi merek. Melalui strategi pemasaran, merek harus dikomunikasikan secara konsisten ke audiens. Gunakan media sosial, iklan, konten digital, dan kampanye yang kreatif untuk meningkatkan visibilitas merek. 5. Membangun loyalitas. Berikan pengalaman konsumen yang baik dengan menjaga kualitas produk dan layanan. Program loyalitas, diskon eksklusif, atau konten interaktif bisa meningkatkan keterkaitan konsumen dengan merek. Yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian strategi. Secara berkala, tinjau kinerja merek melalui survei kepuasan konsumen dan data penjualan. Berdasarkan hasil evaluasi, lakukan penyesuaian strategi untuk memastikan merek tetap relevan dan kompetitif di pasar. Nah, selanjutnya teman-teman, pentingnya pemilihan merek. Pemilihan merek untuk suatu jenis barang perlu sekali dipikirkan karena jelas bahwa bagaimanapun kecilnya merek atau cup, bahkan brand yang telah kita pilih mempunyai pengaruh terhadap kelancaran penjualan. Pemberian merek terhadap hasil produksi ini harus hati-hati, jangan menyimpang dari keadaan dan kualitas serta kemampuannya dalam perusahaan. Nama merek harus disesuaikan dengan keadaan produk atau perusahaan yang bersangkutan. Berikut contoh pengelolaan merek yang sukses. Apple adalah contoh merek dengan identitas dan loyalitas yang sangat kuat. Dengan menekankan desain inovatif, kemudahan penggunaan, dan status eksklusif, Apple berhasil membangun komunitas pengguna yang setia dan harga premium yang konsisten. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. Contoh berikutnya Coca-Cola. Coca-Cola adalah salah satu contoh pengelolaan merek yang sukses secara global. Dengan slogan-slogan yang emosional dan iklan yang kreatif, Coca-Cola telah berhasil membangun loyalitas konsumen yang kuat dan identitas merek yang konsisten selama bertahun-tahun. Strategi pemberian merek. Yang pertama, pemberian merek lini produk. Pemberian merek lini produk adalah suatu strategi di mana sebuah perusahaan menciptakan satu merek yang mencakup serangkaian produk dalam kategori yang sama, namun dengan variasi atau model yang berbeda. Produk-produk ini memiliki ciri-ciri yang serupa atau saling berhubungan sehingga dikelompokkan di bawah merek yang sama. Yang kedua adalah pemberian merek khusus, yaitu strategi di mana merek dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan atau minat tertentu dari segmen pasar yang spesifik. Produk yang dipasarkan dengan strategi ini biasanya memiliki karakteristik yang unik dan ditargetkan kepada konsumen dengan kebutuhan spesifik atau minat yang lebih sempit dibanding dengan merek-merek yang lebih umum. Strategi ini membantu merek menciptakan diferensiasi yang jelas dari pesaing, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada konsumen yang mencari produk yang lebih disesuaikan dengan preferensi mereka. Yang ketiga, kombinasi adalah strategi di mana sebuah perusahaan menggunakan lebih dari satu pendekatan dalam pemberian mereknya. Strategi ini menggabungkan elemen dari pemberian merek perusahaan atau corporate branding dan pemberian merek individu atau individual branding, atau bisa juga menggabungkan elemen merek lini produk dengan merek perusahaan. Yang keempat, tanpa identitas merek. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan produk yang tidak memiliki label atau identitas merek yang spesifik.
Biasanya hadir dalam kemasan sederhana tanpa logo dan dijual dengan harga yang lebih rendah dibanding produk merek. Yang kelima, pemberian merek sendiri. Produk ini diberi merek oleh pengecer atau distributor dan dijual secara eksklusif di tempat mereka. Biasanya perusahaan tidak memproduksi produk tersebut, tetapi mereka bekerja sama dengan pabrik pihak ketiga yang memproduksi produk sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang diinginkan. Produk ini kemudian dipasarkan dan dijual di bawah merek pengecer. Yang terakhir, pemberian merek perusahaan, di mana strategi ini mempunyai identitas merek keseluruhan. Perusahaan digunakan sebagai identitas utama yang mencakup semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Terdapat beberapa syarat-syarat pemilihan merek. Yang pertama, mudah diingat. Memilih merek atau cup sebaiknya mudah diingat, baik kata-kata maupun gambarannya atau kombinasi. Sebab dengan demikian langganan atau calon langganan mudah mengingatnya. Kedua, menimbulkan kesan positif. Dalam memberi cup atau merek harus dapat diusahakan yang dapat menimbulkan kesan positif terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Jangan kesan negatif. Ketiga, tempat untuk promosi. Selain kedua syarat di atas, maka untuk merek atau cup tersebut sebaiknya dipilih atau dipakai untuk promosi yang sangat baik. Merek-merek cup yang mudah diingat dan dapat menimbulkan kesan positif untuk promosi tersebut, nama yang indah dan menarik serta gambar-gambar yang bagus juga memegang peran penting. Jadi di sini untuk promosi selain mudah diingat dan menimbulkan kesan positif, usahakan agar merek tersebut enak untuk diucapkan dan baik untuk dipandang. Nah teman-teman, pembahasan terakhir adalah dampak pengelolaan merek bagi perusahaan. Dampak positifnya yang pertama, meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Yang kedua, membangun loyalitas pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan. Yang keempat, meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen. Dan yang kelima, mempermudah ekspansi produk atau diversifikasi dan juga efektivitas dalam pemasaran. Nah, dampak negatifnya yang pertama, kehilangan loyalitas pelanggan. Yang kedua, sulitnya memasuki pasar baru. Yang ketiga, kerusakan reputasi. Yang keempat, biaya tinggi untuk memperbaiki citra merek. Mari kita saksikan cuplikan merek yang berhasil mengembangkan nama brandnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru dalam memahami pentingnya pengelolaan merek dalam dunia bisnis. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.